Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru SMA, MA maupun SMK, Bapak Ibu guru hebat, guru SMP maupun MTS, dan Bapak Ibu guru hebat, guru-guru SD maupun madrasah ibtidaiyah. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Desa Gaul bersama Pak Guru Giarno. Di kesempatan ini mari kita mencoba menerapkan teori tentang pembelajaran yang mendalam atau deep learning yang sudah kita dapatkan dari berbagai kegiatan workshop, in-house training, kemudian pelatihan-pelatihan maupun kegiatan lain yang kaitannya dengan deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Di kesempatan ini kita akan mencoba bersama bagaimana cara menerapkan teori dari pembelajaran yang mendalam atau deep learning itu dalam kelas. Tentunya sebelum kita masuk kelas, kita harus membuat persiapan pembelajaran terlebih dahulu. Di kesempatan ini, bagaimana kita harus mempersiapkan hal-hal yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran itu, kaitannya antara pembelajaran yang mendalam deep learning itu. Tentunya yang kita persiapkan sebelum kita mengajar di kelas yang pertama yaitu modul ajarnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan yaitu LKPD. Yang ketiga yaitu adalah rubrik penilaian, dan yang keempat yang perlu kita persiapkan yaitu asesmen sumatif hariannya. Baik, satu persatu kita telaah. Untuk modul ajar deep learning ini ada 16 bagian yang harus kita buat. Yang pertama yaitu identitas, kemudian profil siswa, kemudian yang ketiga, dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. Kalau dulu namanya dimensi profil pelajar Pancasila, tapi isinya berbeda ya Bapak Ibu, ini ada 8. Kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pertanyaan pemantik, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Ini yang penting Bapak Ibu. Ada 3 hal yang perlu kita siapkan untuk pembelajaran yang mendalam atau deep learning ini, yaitu ada mindful learning-nya, belajar dengan kesadaran penuh, ada meaningful learning, yaitu belajar yang bermakna, dan joyful learning, belajar yang menyenangkan. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus, jangan skip video ini. Yang ke-12 yaitu asesmen. Ada 3 hal yang perlu dilakukan guru setiap melakukan pembelajaran di kelas. Pertama, adanya asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, formatif selama pembelajaran dimulai, dan sumatif setelah pembelajaran selesai. Biasanya setiap akhir bab atau tema. 13 ada pengayaan dan remedial, 14 sumber belajar, dan 15 media pembelajaran. Kemudian yang 16 adalah refleksi guru. Mari kita buat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu identitas. Tentunya identitas sesuatu yang mudah kita buat. Yang penting di situ ada nama sekolah, mata pelajaran, materi, fase, tahun pelajaran, dan alokasi waktu. Kemudian profil siswa. Apakah profil siswa ini penting atau keadaan siswa ini penting? Penting sekali Bapak Ibu. Karena apa? Ini masuk bagian dari mindful learning. Belajar dengan penuh kesadaran atau kesadaran penuh. Guru sadar tentang muridnya dan murid sadar tentang kemampuannya. Maka perlu dilakukan untuk asesmen diagnostik itu. Baik asesmen diagnostik kesiapan belajar, asesmen diagnostik bakat dan minat, dan asesmen gaya belajar. Untuk asesmen diagnostik ini harus dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran selesai. Nah, sekali lagi untuk asesmen diagnostik ini harus dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi dilakukan sebelum pembelajaran, boleh sehari, 2 hari, atau beberapa hari sebelum pembelajaran dimulai. Ini contoh adalah soal asesmen diagnostik kesiapan belajar.
Nah, ini bisa diklik, bisa dibagikan kepada anak. Anak bisa mengerjakannya beberapa hari sebelumnya. Nah, ini nanti hasilnya dianalisis guru untuk menuliskan deskripsi sini, termasuk asesmen bakat dan minat dan asesmen gaya belajarnya. Kemudian sistematika yang ketiga yaitu dimensi profil lulusan dalam pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Dimensinya itu kita tulis cukup 3 saja dari Bapak Ibu. Dari yang 8 tadi kita tulis 3 ini sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian ada elemen, indikator, dan kegiatan pembelajarannya. Kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Untuk tujuan jangan terlalu banyak Bapak Ibu, cukup 1 atau 2 saja tujuan. Supaya kita tidak supaya anak juga mengukurnya juga lebih enak. Ini karena untuk kegiatan dalam satu pertemuan. Cukup 1 atau 2 tujuan. Kemudian materi pembelajaran kita tuliskan di sini Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan pemantik, kemudian pendekatannya tadi deep learning yang ada 3 hal, kemudian model pembelajarannya, metode pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran ini, kegiatan awal ini kita kaitkan dengan mindful learning-nya, belajar dengan penuh kesadaran atau belajar dengan kesadaran penuh. Ini yang dilakukan oleh guru, pertama menyapa dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, melakukan kegiatan mindfulness, nah, kemudian mengaitkan mindfulness dengan tema yang akan kita sampaikan hari ini, kemudian yang keempat guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan intinya Bapak Ibu, ada beberapa aktivitas yang dilakukan untuk kegiatan inti. Yang pertama mengamati dan merasakan tentang materi yang akan disampaikan. Guru bisa menayangkan videonya, video pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Nah, itu. Kemudian guru juga bisa menampilkan PowerPoint atau PPT atau presentasi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Guru sudah membuatnya. Jadi ketika anak belajar, anak tinggal mengeklik saja. Nah, tinggal mengeklik saja. Ini presentasi pembelajarannya Bapak Ibu. Di presentasi ini kita juga bisa mengembedkan atau menyematkan. Nah, ini banyak menyematkan mau video, mau tugas LKPD-nya dan lain sebagainya. Jadi ketika menyusun modul ajar itu di bagian inti yang pertama ini adalah guru bisa menyematkan video pembelajaran dan presentasi pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya anak disuruh mengadil dan sebagainya. Kemudian aktivitas kedua yaitu menjelajahi teks deskripsi, yaitu dengan LKPD Bapak Ibu, tentang materi pantan terong yang instagramable. Nanti bisa dilihat LKPD yang pertama di bagian bawah dari modul ajar ini. Kemudian yang ketiga, membongkar unsur teks deskripsi. Ini juga LKPD. Ini semuanya ada LKPD-nya Bapak Ibu. Ini ada 3 kegiatan, berarti ada 3 LKPD Bapak Ibu. Ada 3 kegiatan, 3 LKPD. Ini dasar semua LKPD 1, 2, dan 3-nya. Nah, kemudian kegiatan penutup yaitu joyful learning, belajar yang menyenangkan. Kemudian guru melakukan refleksi, kemudian guru melakukan tugas kepada anak. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu, ini cara menyusun bagian kegiatan pembelajaran. Ada 3, awal, inti, dan penutup. Ada mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Assessment tadi sudah disampaikan di awal, ada 3 assessment yang dilakukan oleh guru, assessment diagnostik, assessment formatif, dan assessment sumatif. Untuk assessment diagnostik ada 3 tadi, kesiapan belajar, minat dan bakat, kemudian daya belajar, kemudian formatif yaitu LKPD Bapak Ibu. Nah, ini ada LKPD dan rubrik penilaiannya. Guru harus membuat. Kemudian yang terakhir nanti ada sumatif. Ini disematkan linknya. Nah, nanti anak bisa mengerjakan menggunakan link atau menggunakan kertas. Nah, ini anak tinggal mengerjakan di sini. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Kemudian ada sumber belajar Bapak Ibu. Sumber belajarnya adalah buku Pegawai Siswa dari Kemendikbud. Tadi materi yang pertama yaitu tentang teks deskripsi tentang pantan terong yang instagramable. Apakah sama dengan di buku Bapak Ibu? Nah, ini. Kalau nggak sama berarti modul ajar ini kurang tepat atau tidak benar. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama.
Materi yang disampaikan yaitu tentang, nah ini, pantan terong yang instagramable. Nah ini gambar-gambarnya nih Bapak Ibu. Nah ini kita tutup aja dulu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah kemudian yang lain, media pembelajaran dan refleksi oleh guru. Ini baru modulnya Bapak Ibu. Di bawah modul ajar, guru harus menyematkan lembar kerja peserta didik. Nah ini, lembar kerjanya bisa berupa kertas tertulis atau berupa form. Nah, bisa dibuat form. Anak bisa mengerjakan secara mandiri atau secara berkelompok. Yang mandiri itu bagi anak tadi yang tingkat penguasaannya sudah tinggi, sudah bagus, maka dia bisa mengerjakan secara mandiri. Bagi anak yang mengalami kesulitan, bisa mengerjakan secara berkelompok dengan bantuan oleh guru. Nah ini, mengakses informasi dan mengambil simpulan dari teks deskripsi. Nah ini Bapak Ibu sama materinya dengan yang ada di buku tadi. Nah itu sama dengan ada. Dan di bawahnya dilengkapi dengan rubrik penilaian. Nah ini rubrik penilaian. Ini baru kegiatan pertama atau LKPD pertama. Ini LKPD kedua Bapak Ibu. Nah LKPD keduanya sama, bisa dikerjakan di sekolah secara bersama-sama dengan menggunakan kertas, atau sebagai pengayaan atau sebagai tugas tambahan anak bisa mengerjakan di rumah menggunakan link Google Form. Kemudian ini LKPD yang ketiga Bapak Ibu. Nah ini LKPD yang ketiga. Kemudian di bawahnya juga dilengkapi dengan rubrik penilaian. Kemudian baru yang terakhir Bapak Ibu, bagian yang keempat tadi, modul ajar LKPD rubrik penilaian asesmen harian sumatif. Nah ini asesmen sumatif hariannya. Ini soalnya apabila menggunakan kertas Bapak Ibu, tapi kalau kita mau paperless, ngirit kertas, maka kita bisa membagikannya dalam bentuk link Google Form. Nah seperti ini Bapak Ibu. Anak di rumah tinggal mengerjakan di sini, atau di sekolah juga bisa. Nah gitu. Nanti waktunya fleksibel. Nanti ketika di Google Classroom, guru bisa menjadwalkannya kapan bisa dibuka dan bisa dikerjakan. Nah itu Bapak Ibu, cara membuat modul ajar deep learning. Nah ini apabila dibuat secara lengkap, ini modul ajarnya. Kemudian yang kedua yaitu LKPD-nya disertai rubrik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan menyematkan yaitu asesmen sumatif harian. Demikian tadi Bapak Ibu cara membuat modul ajar deep learning yang lengkap, yaitu ada modulnya, kemudian ada LKPD-nya, kemudian ada rubrik penilaiannya, kemudian diakhiri dengan adanya asesmen sumatif harian. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu guru terinspirasi. Kemudian video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Jangan lupa apabila memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan menginspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, kemudian jangan lupa subscribe bagi Bapak Ibu yang belum. Terima kasih. Abdul Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.